Sobat PUPR, salam sigap membangun negeri. Korupsi bukan hanya memalukan, tapi juga merusak sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi ASN, korupsi seperti duri dalam daging yang sulit untuk dipisahkan. Pada obrolan kita kali ini, kita akan membahas tentang hadiah bagi ASN yang berkaitan dengan gratifikasi. Apa itu gratifikasi dan bagaimana mengendalikannya? Saya akan ngobrol dengan Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Ibu Subaiha Kipli. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? wabarakatuh. Baik. Padahal saya ini senyum nggak kelihatan. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Mas Gaib sehat. Alhamdulillah. Selamat datang ini di kantor kami. Terima kasih, Bu. Dijen Bina Marga sehat semua, Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Bu, ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dan menjadi isu yang dari dulu sampai sekarang menjadi pembahasan, yaitu soal hadiah dan gratifikasi. Oke. Sebenarnya, Bu, apa sih itu gratifikasi, Bu? Oke. Baik, mungkin saya coba menjelaskan ya Mas Gaib ya. Gratifikasi itu mempunyai arti pemberian dalam arti luas. Yakni meliputi bisa uang, kemudian barang, kemudian juga bisa diskon atau kita kenal istilah rabat ya Mas ya. Kemudian komisi, bisa juga berupa pinjaman tanpa bunga, bisa juga berupa tiket perjalanan, kemudian fasilitas wisata, kemudian fasilitas penginapan, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi memang dia mempunyai dalam arti yang luas, gratifikasi itu. Itu gratifikasi? Ya, kalau kita sebetulnya ada penjelasan tentang gratifikasi ini, itu tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Mas Gaib, yang merupakan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Jelas di sana penjelasan daripada gratifikasi tersebut. Pemberian dalam arti luas, netral, yang tadinya kemudian berevolusi ya Mas ya, berevolusi menjadi hal yang ilegal, menjadi hal yang tidak wajar, gitu, yang dilarang. Pada saat gratifikasi ini mempunyai arti tersembunyi, Mas. Jadi menyangkut pegawai negeri atau penyelenggara negara. Ini juga yang harus kita lihat, karena ini semua ada aturannya, ada batasannya, sehingga gratifikasi terlalu dekat dengan suap, Mas. Dan suap ini merupakan salah satu dari korupsi. Jadi bedanya apa tuh, Bu? Gratifikasi dengan suap? Kalau gratifikasi itu tidak ada kesepakatan, tapi begitu masuk ke suap itu ada kesepakatan. Ada contohnya nggak, Bu? Suap itu seperti apa? Contohnya kalau di kita yang sering kita dengar itu, yang saya ingat saat ini, itu pada saat proses perizinan dari uang milik jalan. Pada saat seseorang petugas sedang melaksanakan proses perizinan tersebut, tiba-tiba disodorkan hadiah atau bisa dalam salah satu bentuk tadi. Kemudian ada kesepakatan bahwa izinnya disetujui gitu, proses ini disetujui. Ini yang harus hati-hati ya Mas, harus kita lihat konteksnya. Pada saat itu suap sudah menjadi, gratifikasi sudah menjadi suap. Jadi suap itu ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Kalau gratifikasi tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Tapi kadang timingnya, Bu ya. Jadi ketika ada mau persetujuan, tiba-tiba ada hadiah datang ke rumah. Iya. Makanya pada saat diberi sesuatu itu harus berhati-hati, harus dilihat. Dan gratifikasi pun ada batasannya. Itu bisa kita lihat di undang-undang yang Ibu sebut tadi, tindak pidana korupsi, itu jelas Mas batasan-batasannya semua. Jadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 ya Mas ya, yang merupakan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 3199. Dua-dua ini masih digunakan. Baik. Nah, Bu Subaiha, bagaimana jika ketika pekerjaan sedang dilakukan, terus pegawai atau pejabat negara menerima gratifikasi dan terpaksa dia harus menerima, apa yang harus dilakukan? Pada saat pegawai negeri ataupun penyelenggara negara terpaksa menerima gratifikasi, maka yang bersangkutan harus mengembalikan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya gratifikasi tersebut kepada KPK. Harus 30 hari ya? Harus. Kalau lewat maksimal. Maksimal? Ya, kalau lewat dari 30 hari? Kalau lewat dari 30 hari, maka ini ada
klausul bahwa apabila sudah dalam berbentuk gratifikasi yang ilegal. Jadi yang bersangkutan pegawai negeri atau penyelenggara tersebut akan dikenakan denda, Mas Gaib, itu minimal 200 juta sampai 1 miliar. Kemudian atau hukuman penjara minimal 4 tahun sampai 20 tahun. Bu Subaiha, ini gratifikasi kan nih sudah banyak nih melintasi kementerian dan juga hari-hari dari pegawai negeri maupun ASN. Nah, bagaimana Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan pengendalian terhadap gratifikasi? Apalagi ini kementerian yang cukup banyak proyeknya. Iya, betul Mas Gaib. Kementerian PUPR, Mas, telah membuat telah mengeluarkan peraturan khusus untuk unit pengendalian gratifikasi. Oh, Mas. bikin khusus tuh ya? Khusus, jadi kami keren. mempunyai unit untuk pengendalian gratifikasi. Ini disebut dengan UPG ya Mas ya. Sesuai dengan peraturan Menteri PU, peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2016. Nah, dengan adanya unit UPG ini, jadi gratifikasi ini kami berharap ya Mas ya, apabila seseorang menerima dan sebagainya itu ada tempat untuk mengembalikan yang langsung ada di kementerian kami. Oke. Kemudian setiap unit kerja ya Mas ya, unit organisasi, dan ini Eselon 1 itu membuat SK untuk pelaksanaan unit pengendalian gratifikasi di masing-masing unit organisasi. Di Direktorat Jenderal Bina Marga sendiri itu sudah ditetapkan dengan SK nomor 49 tahun 2021, di mana ketuanya dalam hal ini Dirjen Bina Marga, dan untuk ketua koordinator pelaksananya itu adanya di Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Bina Marga. Ibu langsung dong berarti ini. Iya, Ibu langsung. Saya ngomong sama. Jadi pada saat teman-teman ada terpaksa menerima gratifikasi, itu bisa mengembalikan langsung kepada KPK paling lama 30 hari kerja tadi Mas Gaib, tapi bisa juga melaporkan kepada kami sebagai UPG daripada Direktorat Jenderal Bina Marga, ataupun bisa langsung Mas ke UPG daripada Kementerian PUPR. Nah, ini ada batasan waktu Mas, ada batasan waktu, ada maksimal hari kerja yang harus dilaporkan. Karena kita akan mengejar waktu yang KPK maksimal 30 hari kerja. Di dalam aturan UPG ini jelas Mas batasan-batasan waktu. Jadi jangan udah 29 hari baru lapor ke Ibu ya? Iya. Kalau kami nggak salah 7 hari kerja Mas. Sudah banyak yang melaporkan? Itu. Kalau di Bina Marga ini alhamdulillah belum ada. Semoga tidak ada yang terima gratifikasi Mas. Makin menarik obrolan kita dengan Ibu Subaiha Kipli terkait dengan hadiah bagi ASN dan gratifikasi. Nah, saya mau tanya nih Bu Subaiha. Tadi Ibu bilang kalau yang menerima gratifikasi itu bisa melaporkan ke unit pengendalian gratifikasi. Betul. Nah, bagaimana buat mereka yang tidak menerima tapi mengetahui ada orang yang sepertinya ini menerima gratifikasi? Kemana dia melapor dan apakah orang ini dilindungi? Oke, betul Mas Gaib, ini menarik pertanyaannya. Jadi Mas Gaib yang melapor gratifikasi itu akan dilindungi Mas. Itu akan dilindungi, jadi tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir. Dia akan dilindungi. Semua akan dilindungi. Akan dilindungi. Baik pelaporannya, apalagi identitas pelapor. Ini akan dilindungi oleh KPK, Mas Gaib, juga oleh UPG. Kemudian juga bisa bekerja sama dengan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi tidak usah khawatir kalau ada orang lain yang melihat ini kemudian melaporkan, atau yang bersangkutan sendiri melaporkan itu, ya tidak usah khawatir, pasti semuanya akan dilindungi. Apa arahan Ibu sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap urusan gratifikasi dan juga sebagai Direktur Kepatuhan Intern di Bina Marga? Oke, makasih Mas Gaib. Oleh karena itu kami sampaikan kepada semua pegawai negeri ataupun penyelenggara negara, tolong jangan sampai tergoda dengan hal korupsi ataupun gratifikasi ini. Karena hukumannya tidak mudah, itu sampai hukuman disiplin berat. Dan di saat seseorang itu Mas Gaib
seseorang itu akan dipromosi, dia akan disandingkan Mas dengan yang setara. Ketika dia pernah rekam jejaknya pernah menerima Nah, gratifikasi, itu, Mas. dia akan tidak akan Terlihat terpilih. tidak mudah Mas. Dan lagi ada juga sanksi sosial ya Mas Gaib. Nah, kita harus ingat bahwa PNS itu begitu banyak. Jadi dan sekarang elektronik, komputerized, semua database dan semuanya jelas Mas. Apalagi PUPR kan, Mas Gaib tahu canggih ya. Sudah digital. Sudah digital. Jadi semua itu terdata. Dan namanya hal-hal seperti itu melekat, Mas. Melekat pada seseorang. Sobat PUPR, demikian perbincangan saya dengan Ibu Subaya Kipli, Direktur Kepatuhan Intern, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi pegawai PUPR, khususnya Direktorat Jenderal Bina Marga. Hindari gratifikasi, salam sigap, membangun negeri. Ayo, kenali, pahami, waspadai, tolak, laporkan gratifikasi. Terapkan 4 big no's. No bribery, no kickbacks, no gifts, and no luxurious lifestyle. Salam sigap membangun negeri.